Selamat datang kembali di Let's Spin. Di video kali ini saya mau review soal karet lagi. Kali ini agak berbeda, kalau biasanya saya review karet Cina, kali ini saya mau review karet Eropa. Tapi, ada tapinya. Tapi karet yang saya punya, ini karet udah lama sih. Cuma ya masih worth it lah untuk di review. Karet ini adalah Butterfly series Dicnic. Saya punya dua karet Butterfly Dicnic, ada yang Dicnic 05 sama Dicnic 09C. Karena ini karet lama, jadi ya otomatis nggak ada video unboxingnya ya. Paling yang saya bahas ya seputar feelsnya aja, terus karakter karetnya. Dan seperti yang saya bilang di video sebelumnya, kalau saya mau pasang karet Dicnic ini di kayu Yinhe T11S, dan ini semacam kayak uji nyali ya, karena yang kita tahu karet Dicnic ini untuk ukuran karet Eropa, dia punya karakter yang hard terus kencang juga. Dan kita pasang di kayu Yinhe T11S yang saya udah ngerasain sendiri, itu kayunya bener-bener kenceng, kayu yang diperuntukkan buat flat heater sih kayaknya. Oh ya, buat yang belum tahu, saya ulas sedikit ya soal karet Butterfly yang seri Dicnic ini. Sebenarnya kedua karet ini, itu Dicnic 09C sama Dicnic 05 ini sama-sama kencang, tapi kalau soal speed yang 05, Dicnic 05 itu lebih kencang. Untuk yang 09C karakternya dia lebih tacky, walaupun masih kencang juga. Menurut saya sih karet ini lebih cocok untuk spin daripada untuk drive atau main tabok gitu ya. Kalau dari segi kontrol, kedua karet ini menurut saya sama-sama susah. Nah, jadi saya cerita sedikit waktu saya pakai di T11S. Saya ini juga sertakan videonya waktu saya pakai di Yinhe T11S. Itu benar-benar nggak terkendali sih kalau buat saya. Jadi buat spin juga, bolanya melambungnya sering jauh keluar meja. Terus buat di backhand juga susah juga ngontrolnya. Kita harus benar-benar nutup gitu posisi bednya. Jadi kedua karet ini benar-benar sensitif banget sama putaran, apalagi yang 09C ya, yang lebih tacky gitu. Pertama saya mau bahas soal sponsnya dulu ya. Kalau sponsnya menurut saya kedua karet ini bisa dibilang sama-sama hard, cuma yang Dicnic 05 sedikit lebih soft. Itulah kenapa saya lebih cocok untuk di backhand ya, untuk yang Dicnic 05. Untuk yang Dicnic 09C menurut saya lebih cocok untuk spin karena dia hard tapi tacky. Jadi kesimpulannya, setelah saya pakai di Yinhe T11S, kalau saya pribadi bener-bener nggak bisa ngontrol. Jadi mau entah dari spin, dari speednya juga, terus untuk spin gantung juga, spin gantung pun sering keluar. Terus jadi throw angle-nya juga jadi nggak kelihatan gitu, karena bolanya benar-benar lebih sering out daripada masuknya. Nah, akhirnya saya pasang di kayu yang lebih pelan. Saya ada kayu lagi yang biasa saya pakai juga, dari Yinhe juga, Yinhe N10S. Ini dia. Jadi tadi baru aja saya coba buat main. Bisa kita lihat, ini yang Dicnic 05 ini ya. Jadi dia enggak tacky ya,
ya kan, gampang banget. Nah, kita bandingin sama yang Picnic 09C ini, plastiknya pun nempel. Ini menandakan kalau ya lebih tacky. Ini dia karetnya, ini yang 05, ini yang Picnic 09C. Saya pasang di kayu Yinhe N10S. Hasilnya menurut saya lebih mendingan sih, mendingan banget daripada saya pasang di kayu Yinhe T11S. Menurut saya feels-nya sih lebih dapat ya. Dari segi speed mungkin berkurang ya, dan jelas berkurang sih karena ganti kayu. Tapi kontrolnya meningkat jauh lah daripada tuh pakai kayu sebelumnya. Nah, tapi yang saya suka di backhand karet ini, Butterfly Picnic 05, kayak bener-bener meng-carry dari segi speednya. Saya biasa kalau pakai ini N10S ini, kalau misalkan pakai karet Cina atau yang ya karet biasa gitu, saya ngerasa sih speednya kurang di backhand gitu, jadi perlu ngeluarin tenaga besar juga. Nah, dipakai Picnic 05 ini ya bener-bener ini sih effortless lah, nggak butuh tenaga besar. Terus yang enak lagi dengan kontrol yang meningkat tadi, nah untuk flick, untuk ngangkat bola backspin itu enak banget, kayak bener-bener inilah, hampir nggak ada masalah sama sekali. Nah, masalahnya ada satu masalah, yaitu buat blocking, apalagi blocking bola spin ya. Nah, blocking bola spin tetap sudut bednya harus tepat gitu. Kalau enggak ya, kalau agak buka sedikit ya, itu bolanya langsung melesat gitu. Karena ya karet ini walaupun ganti kayu, yang karetnya kan tetap ya, jadi ya tetap sensitif tuh karetnya. Nah, untuk di forehand dari Picnic 09C ini spinnya lebih terkontrol, terus spin gantung juga udah ini, nggak khawatir kekencengan atau gimana. Dan yang saya kagum sih dari karet ini, ya kedua karet ini sih, itu putaran bolanya sih bener-bener ini, bener-bener jahat lah kalau saya bilangnya. Tapi permasalahannya hampir sama sih kalau yang Picnic 09C ini ya. Sensitif banget sama putaran bola. Mungkin kalau untuk balikin backspin gitu, tinggal dorong gitu, nggak ada masalah sih. Cuma kalau misalkan ada bola side spin, mungkin kalau sudut bednya nggak bener ya, bolanya bisa melesat dan itu jauh loh. Jadi bukan karet pemaaf sih. Jadi forgivingnya bisa dibilang kecil, jadi butuh ketepatan waktu mukul pakai kedua karet ini. Untuk harga kedua karet ini, saya sih nggak tahu persis ya harganya berapa. Saya belum riset harga barunya berapa, tapi yang jelas kayaknya di atas 1 jutaan untuk dua karet ini. Ya lebih mahal daripada yang ini ya, seri Tenergy. Kalau yang Tenergy mungkin sekitar 950 sampai 1 jutaan. Nanti ini saya kasih link pembeliannya kalau mau beli atau ya lihat harganya. Jadi saya kepikiran ini sih untuk jual kedua karet ini. Nah, nanti saya pasang juga link pembeliannya, dua karet second ini ya, bisa dilihat. Untuk top seatnya ini yang Picnic 09C,
Bentar, lampunya. Nah, yang di 09C top seatnya bisa cek sendiri ya. Terus ini yang Diknik 05. Nah, untuk lebih detailnya sih nanti saya foto, terus termasuk foto spons belakangnya, terus ukurannya. Soalnya yang 09C ini ukurannya lebih kecil daripada yang Diknik 05. Saya kasih detailnya juga, ukuran berapa, panjang kali lebarnya berapa gitu. Mungkin itu dulu review dari Butterfly Diknik 09C sama Diknik 05. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa like-nya, terus komen juga kalau ada yang pernah pakai karet ini. Terus jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalain notifikasinya untuk jadi yang pertama tahu kalau Let's Spin ada video baru. Sekian dari saya untuk konten kali ini, sampai jumpa di konten-konten selanjutnya.